Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program MyWay, suatu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita sebelum kita beristirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Dan malam hari ini saya akan membahas tentang satu tema, yaitu siap sedia setiap waktu. Mengapa tema ini saya bahas malam hari ini? Karena di dalam kehidupan kita menjalaninya detik demi detik, menit demi menit, sampai dengan jam dan hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Semua itu adalah dalam hitungan waktu. Dan apa yang firman Tuhan katakan tentang waktu? Kita baca dalam firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Kitab Pengkhotbah mencatat bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam waktu yang kita miliki. Dan mari kita pergunakan setiap waktu yang ada, yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini dengan baik. Karena waktu tidak akan pernah berulang kembali. Waktu-waktu yang kita sudah baca, kita mengalami suka, duka, kita mengalami pengalaman untung, rugi, baik kita mengalami pengalaman bagaimana kita dibenci oleh seseorang, atau kita dikasihi oleh seseorang, bagaimana kita sakit, sehat, sembuh. Semua itu adalah waktu yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, di mana kita akan mengalaminya. Dan bagaimana kita menyikapi waktu yang tidak bisa kita tentukan ini? Apa yang akan terjadi tidak bisa kita rencanakan. Bisa saja yang buruk terjadi, bisa saja yang baik juga bisa terjadi sesuai dengan rencana dan rancangan kita. Tetapi bagaimana kita menjadi bijaksana di dalam kita menjalani kehidupan ini di dalam waktu yang Tuhan sediakan? Mari kita akan belajar dari kisah Ayub. Jika kita melihat keadaan Ayub, pada mulanya Ayub adalah kepala keluarga yang baik, memiliki istri dan anak-anak yang bahagia, memiliki kekayaan ternak yang luar biasa, dan kehidupan Ayub adalah kehidupan yang, jika dilihat oleh manusia, adalah kehidupan yang luar biasa, diberkati Tuhan, menjadi orang yang terkaya di wilayahnya. Tapi apa yang terjadi? Ayub tidak pernah berpikir bahwa suatu hari anaknya yang laki-laki dan anaknya yang perempuan, pada saat mereka sedang ada di rumah bersama-sama untuk merayakan, ada datang seorang yang memberi kabar kepada Ayub bahwa lembu, keledai yang dimiliki oleh Ayub diserang dan dirampas, bahkan penjaganya dibunuh, sehingga hanya satu orang yang luput yang bisa memberitahukan hal itu kepada Ayub. Cerita belum berakhir, tetapi datanglah seorang yang lain yang mengatakan bahwa api telah menyambar dari langit, membakar habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Hanya satu orang yang selamat, sehingga bisa memberitahukan kepada Ayub. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang yang lain lagi yang berkata bahwa orang-orang Kasdim itu membentuk 3 pasukan, menyerbu unta dan merampasnya, memukul penjaganya dengan mata pedang, membunuh mereka semua, dan hanya satu orang yang luput dan memberitahukan kepada Ayub. Cerita tentang kehilangan belum berakhir, tapi datanglah orang yang lain lagi dan berkata bahwa anak laki-laki dari Ayub dan anak perempuan dari Ayub yang sedang makan
makan-makan, minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Tiba-tiba ada angin ribut yang bertiup dengan begitu kencangnya sehingga rumah itu dilandanya, bahkan rumah itu roboh menimpa anak-anak dari Ayub, dan mereka semua mati. Hanya satu orang saja yang luput dan memberitahukan kepada Ayub. Apakah hal ini terpikirkan oleh Ayub sebelumnya? Bahwa dalam satu hari semua harta benda yang dia miliki sudah ludes, hilang, bahkan kehilangan nyawa. Bukan hanya harta benda saja. Lalu bagaimana sikap Ayub? Jika kita melihat latar belakang dari Ayub, di mana ayat pertama mengatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub menyadari bahwa semua yang dimiliki itu karena berkat Tuhan. Bahkan karena Ayub mengasihi Tuhan, Ayub sudah mengantisipasi hal-hal yang buruk yang bakal terjadi. Oleh karena itu Ayub melakukan tindakan apa? Di dalam Ayub 1 ayat yang kelima, kita baca, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, yaitu anak-anak mereka, dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub sangat mengasihi Tuhan dan Ayub takut dengan murka Allah. Oleh sebab itu dia melakukan persembahan korban bakaran kepada Allah supaya Allah mengampuni, menguduskan anak-anak daripada Ayub. Tetapi tetap apa yang tidak bisa dihandle, apa yang tidak bisa dikontrol, apa yang tidak bisa kita atur sebagai manusia terjadi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita tidak bisa prediksi tapi terjadi dan begitu hebat menimpa kehidupan kita. Tapi mari kita belajar mengantisipasi segala sesuatu seperti Ayub mengantisipasi dengan hidup kudus, saleh, benar, jujur di hadapan Tuhan, mempersembahkan korban bakaran untuk anak-anaknya. Artinya setiap hari kita minta ampun di hadapan Tuhan, kita berdoa supaya keluarga kita diampuni, disucikan dan dikuduskan oleh darah Kristus, supaya hidup kita berkenan kepada Allah, supaya Allah mengasihi kita. Dan terlebih daripada itu, Allah juga ingin melihat sampai di mana kedewasaan iman kita. Dan lewat tindakan antisipasi yang dilakukan oleh Ayub, maka kita bisa melihat ada satu respon yang dilakukan oleh Ayub setelah dia mendengar kabar duka cita yang bertubi-tubi menghampiri hidupnya. Kita baca dalam ayat 1 ayat 20-22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini adalah buah tindakan, sikap hati yang keluar dari seorang yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang hidupnya benar-benar mengerti siapa Tuhannya, dan tidak berdosa terhadap apa yang dia terima, sekalipun itu adalah duka cita yang paling dalam. Malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita hidup mengantisipasi setiap waktu yang ada, hidup benar, kudus di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita bertumbuh dalam iman, pengharapan, percaya kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Gunakan waktu yang ada untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil kebenaran Kristus menjadi berkat buat sekeliling kita. Dan saya percaya Tuhan akan memakai hidupmu, memakai hidup saya, dan memakai hidup kita semua untuk menjadi berkat kemuliaan yang bagi nama Tuhan saja. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.